Saya lepas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini kita jumpa kembali pada Bincang Bola Virtual Tribun Timur dengan saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur. Pada Selasa hari ini 27 Oktober 2020, seperti biasa kita akan bincang bola terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia, utamanya adalah kompetisi Liga 1 2020. Dan untuk membincangkannya, Tribun Timur sudah menghadirkan dua orang narasumber hebat dan gagah-gagah juga. Hadir bersama saya Bro Sulaiman Abdul Karim, Media Officer PSM Makassar. Assalamualaikum Bro Sule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Arif. Siap. Wah, ini andalan cu. Betul, ini salah satu narasumber andalan Tribun ini dia. Iya, karena kita tahu kan bahwa narasumber media officer, karena kita tahu PSM ya sebagai salah satu klub peserta Liga 1, informasinya pasti satu arahnya dari media officer. Insya Allah. Oke. Dan selain dengan Bro Sule, hadir juga sore hari ini Sekretaris Jenderal kelompok supporter Red Gang Makassar, ada Deng Sadat, Sadakati Sukma. Halo, Assalamualaikum Deng Sadat, apa kabar? Agak kareba. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya panggil Gumi Daimo deh. Kabar baik. Makanya saya panggil Deng Sadat ini. Kabar baik tanpa sepak bola Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sepak bola Indonesia ini semakin jelas juga kan. Oke. Amin. Narasumber saya yang hebat-hebat. Sore hari ini kita masih akan membincang PSM dan juga kompetisi Liga 1 2020 yang ujung-ujungnya juga sepertinya akan ditunda lagi nih. Oke. Saya ke Bro Sule dulu ini sebelumnya. Kita tahu ini bahwa hari ini tanggal 27 Oktober sedianya hanya tinggal 5 hari lagi nih Bro Sule ya. Sampai untuk kick off harusnya sedianya tanggal 1 November 2020. Karena penundaan bulan Oktober lalu hanya satu bulan ya. Dan akan digelar lagi pada November. Tapi hari ini informasinya bahkan jadwal pertandingan juga belum ada. Izin dari kepolisian juga belum ada. Oke, mungkin saya mau mendengar dulu langsung dari media officer PSM. Karena PSM pastinya sebagai klub Liga 1, peserta ke Liga 1 2020, sudah mendapatkan informasi terkait kelanjutan. Oke, Bung Sule, saya persilakan Bung Sule. Oke, jadi Tribuners dan Kanda Arif dan Bos Sadat. Teman dari Red Gang ya. Saya sampaikan dulu kronologinya sampai hari ini. Jadi mungkin sekitar sepekan, sudah sepekan lebih ya. Betul. PSM Makassar memutuskan pulang dari Yogyakarta. Jadi sebelumnya kan memang kita stay di Jogja sambil menunggu kejelasan kapan liga digelar, kapan liga bisa kick off. Kan kita tahu bahwa PSM memilih tetap di Jogja karena ya kita memang sudah komitmen kan untuk melanjutkan dan menuntaskan liga musim ini. Betul. Kemudian sementara PSSI dan PT Liga itu berupaya untuk melobi kepolisian agar perizinan itu keluar. Tapi kan sampai, kalau tidak salah, sampai hampir seminggu lah sebelum November. Kick off lagi ya. Ya akhirnya ya justru tidak ada langkah maju kan yang diperoleh. Tidak ada langkah maju yang ditunjukkan oleh PT Liga dan PSSI terkait permohonan untuk meminta izin. Ya akhirnya manajemen PSM Makassar memutuskan ya udah kita kembali aja dulu ke Makassar karena kelihatannya ini memang tidak digelar ini pertandingan di bulan November. Iya, begitu ya. Iya, jadi kami pulang ke Makassar.
dan PT Liga tahu itu. Kita lapor ke Liga bahwa minta maaf ini karena PSM harus pulang. Karena kalau tetap di Jogja juga nanti biaya terus membengkak begitu kan. Iya. Oleh PT Liga juga disampaikan, oke, nanti tanggal 26, itu berarti kemarin ya. Iya. Tanggal 26 kami akan update informasi terbaru soal soal kelanjutan liga bagaimana. Nah, ternyata ya sampai sekarang juga tidak ada informasi yang kami dapatkan, tidak ada update gitu loh. Iya. Tidak ada info terbaru dari PT Liga soal bagaimana kelanjutan. Justru yang kami dapatkan adalah informasi-informasi dari teman-teman media dan berita-berita yang kami baca, yaitu memang PT Liga dan PSSI itu sudah bersurat ke pihak kepolisian, bersurat untuk mungkin ya meminta lagi kejelasan lah, untuk bertanya bagaimana terkait permintaan PT Liga dan PSSI untuk melanjutkan liga begitu. Nah, kemudian masih dari informasi yang kami dapatkan lewat pemberitaan lewat media-media online dan media televisi ya. Maaf, media-media online ya yang kami baca. Betul. Bahwa pihak polisi merespon, kami nggak tahu ada suratnya, kami nggak tahu ada surat yang masuk begitu. Bahasanya seperti itu. Jadi ya artinya sampai sekarang ya masih belum juga ada langkah maju dari apa yang dilakukan, apa yang diupayakan oleh PSSI dan PT Liga terkait permintaan untuk meminta izin digelarnya pertandingan Liga 1. Mungkin itu dulu pembukaan dari saya. Oke. Anda Arif. Mantap, Bro Sule. Artinya memang sampai hari ini, kan janjinya tadi tanggal 26. Ini sudah tanggal 27 nih, Bro Sule ya? Iya, tanggal 27. Dan tidak ada update kemajuan sama sekali dari PT Liga Indonesia Baru terkait kelanjutan. Dan sebetulnya kan, minta maaf sebelumnya, pekan lalu saya menghadirkan Hanif. Iya, Mas Hanif Marjuni. Iya. Nah, bahwa dia mengatakan sangat optimis bahwa akan tetap dilanjutkan pada November ini, tapi ini kenyataannya ini seperti Bro Sule tadi ungkapkan, sampai hari ini belum ada ini kelanjutannya ini. Bahkan kan sedianya kalau 1 minggu sebelumnya kan, kalaupun jadi jadwal itu kan sudah dirilis lagi kan yang terbaru. Betul ya. Atau ya, kalau jadwalnya sama yang lama itu, pastinya kan berubah kan? Kemungkinan akan ada perubahan lagi, kemungkinan. Artinya memang ini tidak jadi lagi tanggal 1. Ya, tidak apa-apa lah kalau mereka tetap optimis. Karena saya pun pernah sampaikan ke teman-teman di PT Liga dan teman-teman di PSSI, tetaplah optimis. Karena dengan optimisme yang ada itu jadi semacam energi lah, energi tambahan untuk mencapai apa yang mau dicari, apa yang ditargetkan. Tidak apa-apa kalau mereka tetap optimis. Bagus malah. Oke deh. Saya mendengarnya jadi kurang semangat juga nih Bro Sule kalau begini ini kan. Kompetisi Liga 1 tidak jelas juga ini. Bagaimana menurut Bro Deng Sadat? Ini sudah 1 minggu lalu Hanif Marjuni bilang optimis kita ini, tapi ini tinggal 5 hari lagi tanggal 1 November yang dijanjikan itu. Tapi sepertinya juga angin-angin surga juga ini Deng Sadat. Menurut bagaimana ini? Jadi atau tidak ini kah sebetulnya ini? Suara tak belum kita kasih on. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bang Arif. Selamat sore Dinda. Teman-teman supporter, seluruh pemirsa yang sempat menyaksikan live ini. Saya sebenarnya kalau berbicara mengenai lanjutan Liga 1 di kondisi seperti ini, atau mau bilang apa lagi? Ini mungkin kedua kalinya saya diundang sama Bang Arif ini dengan apa namanya, dengan tema yang sama. Tema yang tidak salah itu bulan janji yang untuk bulan 1 Oktober dulu. Iya. Ini kan kalau pihak PT Liga mengatakan optimis, harusnya ada alasan dia mereka optimis.
Dikasih paling lihat tidak optimisnya di apa gitu ya. Iya, paling tidak sesuai dengan yang selalu dikatakan oleh PSSI bahwa PSSI itu profesional dan bermartabat. Ya kalau memang profesional harusnya dari awal sebelum mengumumkan bahwa akan dilanjutkan liga, proses perizinan, proses apa segala itu kan sebenarnya sudah tidak boleh menjadi satu kendala lagi. Artinya dalam persiapan itu sudah harus 100%. Jangan sampai dijadwal atau diinformasikan ke klub-klub bahwa kita akan bermain tanggal sekian, kemudian tiba-tiba dibatalkan hanya persoalan ini ya, mau optimis bagaimanapun kalau tidak persiapan kita belum sesempurna itu, saya pikir tidak boleh ada rasa optimis kalau begitu. Ini kan tidak ada apa ya, jangankan pagelaran pertandingan Liga 1 sebesar ini, orang buat pengantin saja di Makassar harus ada izin baru bikin pengantin. Ini kok belum ada izin sudah buat undangan, buat apa, ini kan tidak profesional menurut saya. Jadi saya mungkin bercerita lagi, artinya mengingat-ingat, saya selalu koordinasi dengan Om Sule kemarin waktu teman-teman pemain PSM itu belum kumpul. Saya bilang kenapa kok tidak dikumpulkan, sementara tim-tim lain itu sudah mulai latihan. Ternyata ada sesuatu yang disimpan oleh PSM, tiba-tiba mereka kumpulkan, dan pernah saya membaca berita bahwa persiapan PSM menghadapi Liga kemarin di 1 Oktober itu dia yang paling siap. Tapi yang mau diapa lagi, tim sudah di Yogyakarta, sudah sepekan atau lebih sepekan, sudah di sana, tiba-tiba diundur ya, kembali ke Makassar lagi. Jadi kalau mau berbicara, mau dilanjutkan atau apa, kalau saya sudah cukup ini drama seperti ini. Ini sudah mau masuk bulan November. Iya. Di bulan-bulan November biasanya tim sudah persiapkan diri untuk menghadapi liga kompetisi baru. Iya. Kalau saya sih sependapat dengan beberapa teman yang mengatakan untuk Liga 1 mending kita bubarkan saja, hentikan saja. Kemudian kita menatap liga selanjutnya, artinya PSM juga jangan sampai kalaupun nanti ini dihentikan, jangan sampai kegiatannya berhenti juga. Nah, justru ini menguntungkan. Artinya kalau misalkan nanti digelar di Januari atau Februari seperti jadwal-jadwal sebelumnya, kita ada waktu sekitar jeda 2-3 bulan untuk mempersiapkan tim. Itu mungkin sementara, Bung Arif. Terima kasih. Terima kasih, Daeng Sadat. Kembali mungkin saya ke Bro Sule ini. Ya. Artinya dengan kondisi sekarang kan PSM kembali ke Makassar ini, Bro Sule ya. Betul. Dan libur ya. Diliburkan. Iya, diliburkan. Sampai kapan itu Bro Sule kalau ada informasi liburnya? Begini, Kanda Arif dan Kak Sadat ya, sekaligus Tribuners. Jadi PSM Makassar itu selalu terukur dalam membuat program. Apalagi yang namanya program latihan ya. Jadi kita harus tahu kapan liga mulai. Iya. Ya, kapan jadwal pertandingan kita. Kalau ada jadwal ya, oke kita latihan. Siapa di lawan pertama begitu ya? Iya. Jadi kita tidak sekonyong-konyongnya begitu aja latihan, kemudian tiba-tiba sudah 2 bulan lebih latihan tidak ada sama sekali pertandingan. Nggak bagus juga untuk tim. Jadi ya kita memang berlatih kan untuk bertanding. Iya. Ngapain kalau kita latihan kalau tidak ada pertandingan, iya kan? Aslinya memang iya. Betul. Tapi memang masing-masing pemain itu diminta untuk menjaga kondisi masing-masing, menjaga kondisinya sendiri ya. Jadi ya tetap ada latihan mandiri. Ya, sebagai pemain profesional kan memang mereka pun sudah sadar akan kewajiban itu kan. Iya. Mereka nggak mau tinggal diam juga. Jadi kalau tidak latihan sama tim, tidak sama-sama 30 pemain lainnya, kemudian ada yang memberi instruksi, ada yang memberi model latihan. Nah, tidak seperti itu untuk sementara ini, tapi ya mereka tetap latihan masing-masing. Ya, ada yang jogging-jogging, ada yang mungkin main-main bola sama teman-temannya, tapi tetap bisa mengontrol diri ya, mainnya tidak berlebihan juga. Ya, ada mungkin yang berenang, ada yang macam-macam, ada yang workout begitu. Bagaimana dengan pemain asing, Bro Sule?
Wiljan Pluim dan pemain naturalisasi, iya Ezra Walian. Mereka kan ke negaranya atau ikut ke Makassar, mereka kan ya? mereka kemarin ada di Jogja latihan sama kita, terus kemudian waktu kita pulang ke Makassar mereka juga ikut pulang. Ada mereka di Makassar. Sempat main bola di Matoanging saya lihat. Iya ya. Iya. Jadi mereka juga sementara masih menunggu juga kepastian juga. Betul. Mereka putuskan ya tetap di Makassar. Gitu. Iya, kadang-kadang ini kan jadwal yang tidak jelas, tidak ada kepastian seperti ini kan. Iya. Ya, kita berharap saja lah semoga semuanya ini segera ada kejelasan. Kejelasan yang saya maksud di sini itu jelas lanjut atau jelas tidak lanjut gitu. Iya, betul. Supaya karena kan kesepakatannya kemarin lanjut kan? Iya, kita sepakat sih lanjut. Kalau lanjut ya kita ikut kan kok. PSM memang sejak awal komitmen untuk tetap ikut dan menuntaskan. Komitmen kita di situ. Ya tinggal kapan aja nih kita ikut dan kapan aja kita tuntaskan, begitu kan, Arif? Betul. Akhirnya kan banyak yang mengikuti caranya PSM, seperti Persebaya juga libur latihan kan. Kemudian Persipura juga pulang lebih awal juga kan. Iya, kan memang sejak awal ini PSM awalnya ya seperti yang dibilang tadi oleh Kak Sadat ya. Ini gimana PSM ini? Kapan latihan? Tim yang lain udah latihan, Ya, akhirnya kan terjawab dengan sendirinya kan bahwa ya kita mau latihan untuk apa? Iya kan? Kita kan latihan untuk bertanding, ya kapan pertandingannya? Nah, begitu ada jadwal pertandingan keluar, baru PSM latihan. Kan akhirnya PSM mendapat apresiasi, bilang, oh memang seperti ini yang bagus ini. Ketika udah ada kejelasan, kan? Iya betul. Makanya saya bilang tadi, PSM itu kan kalau menyusun program kita programnya terukur, jadi tidak sekonyong-konyong begitu. Iya, ini kan namanya bukan tiba-tiba ini kompetisi kan. Betul, iya betul. Tiba-tiba langsung bertanding, emangnya Pak Golok Lemo. Pak Golok Lemo ini, bukan Pak Golok Lemo ini. Kompetisi resmi kan soalnya kan, jadi oke. Tribuners, kita sebelum pada sesi berikutnya kita akan jeda sejenak masuk pada tahap atau perbincangan lainnya. Mungkin di sesi kedua nanti kita akan membincang terkait juga markas baru PSM, karena kita dengar PSM punya markas baru ini karena stadion yang ada yang jadi kebanggaan masyarakat Makassar, Stadion Matoanging kan hari ini dibugar. Oke, kita jenak rehat sebentar. Jangan kemana-mana Tribuners. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, kembali lagi pada Bincang Bola Virtual Tribun Timur pada sore hari ini. Masih dengan saya Erfudin Usman, jurnalis Tribun Timur. Nah, setelah kita tadi di sesi pertama mengetahui pasti terkait dari tidak ada jelasnya kelanjutan Liga 1, ya mungkin kita akan membahas terkait dari bagaimana markas PSM pada musim berikutnya. Karena ini lagi bagus-bagusnya bahwa ada harapan dari pemerintah provinsi untuk memugar atau merenovasi dan membangun kembali Stadion Matoangin yang notabene adalah kandang atau markas PSM Makassar. Nah, dari pemugaran Stadion Matoangin oleh pihak ketiga yang memenangkan tender pemugaran, itu ada informasi juga manajemen PSM menurunkan lampu-lampu yang ada di tower. Begitu Bro Sule ya? Betul ya, Tribuners. Oke, artinya di sini ada harapan baru bahwa manajemen PSM juga mengatakan bahwa musim depan PSM tidak ingin menjadi tim musafir. Ya, ingin tetap berkandang di Sulawesi Selatan. Nah, kalau melihat tanda-tanda ini berarti ada markas baru PSM nanti ini Bro Sule. Nah, bolehlah kita bincang kemana ini lampu-lampu akan dibawa, dibawa diterbangkankah atau dibawa lewat darat kah? Nah, adakah calon stadion barunya PSM ini? Oke, silakan. Tribuners. Jadi memang lampu-lampu itu kan aset kita ya. Lampu yang terpasang di Stadion Matoangin itu adalah aset kita. Jadi ya mau tidak mau harus kita amankan, harus kita ambil. Mau dipasang di mana untuk musim depan ya. Yang pasti memang PSM itu tidak ingin jadi tim musafir. Iya. Mahal itu kalau biayanya jadi tim musafir. Belum lagi kita jadi tidak dekat dengan supporter. Padahal kan ya kita maunya PSM ada di Makassar ini tetap ada supaya kan tetap dekat dengan supporter. Soal kandidat di mana nanti kandang barunya, saya pikir memang sudah banyak wacana yang sudah sering ini disebutkan bahwa kemungkinan Parepare itu bisa ya, Stadion Gelora Mandiri Parepare ya. Betul. Apalagi memang sebelumnya CEO Pak Munafri Arifudin, Pak Api itu udah pernah ngobrol-ngobrol juga dengan Pemkot Parepare bahwa sebenarnya bisa stadion ini bisa dipakai untuk pertandingan Liga 1. Tinggal kita penuhi dua regulasi utamanya, yaitu penerangan dan rumput lapangan. Rumput ya? Iya, penerangan dan rumput lapangan. Jadi kalau dua item itu sudah terpenuhi, saya pikir yang lainnya, item-item yang lainnya tinggal dikondisikan saja. Kenapa saya berbahasa seperti itu? Kenapa saya bicara seperti itu? Ya kita lihat saja misalnya seperti home base-nya Bayangkara FC. Iya. Ya kan? PT IKA, Stadion PT IKA. Itu kan kalau kita lihat tribunnya dan ruang gantinya dan yang lain-lainnya, infrastruktur yang lainnya itu kan direka-reka saja kan? Iya, sangat minimalisir juga. Minimalis. Bahkan seperti ruang gantinya dan sekretariatnya itu kan dia pakai itu kayak peti kemas begitu. Kotak peti kemas begitu kan, yang dimodifikasi. Kontainer itu ya? Ya, kontainer, betul, kontainer. Ya, kontainer. Saya pernah lihat model begitu kayak di kantinnya Fakultas Teknik UMI kalau nggak salah. Oh, FTI UMI itu ya? FTI UMI. Modelnya seperti itu, Tribuners. Jadi pakai kontainer yang didesain sedemikian rupa sehingga menjadi ruang ganti. Itu model ruang ganti di Stadion PT IKA itu kan berdampingan langsung dengan lapangan. Jadi keluar itu langsung menghadap ke lapangan pemain. Artinya dengan kondisi minimalis begitu saja bisa kan? Bisa, iya. Yang jelas kan hanya dua regulasi utama itu yaitu lampu dan rumput stadion. Betul. Kalau itu sudah dipenuhi,
bisa untuk menggelar pertandingan Liga 1. Jadi artinya peluangnya sangat besar ke Parepare ini, Bro Sule. Besar peluang ke situ, peluangnya besar ke situ. Apalagi memang kenapa saya bilang begitu, karena memang sudah ada komunikasi sebelumnya kan, sudah pernah ngomong-ngomong antara manajemen dalam hal ini pimpinan kita Pak Munafri Arifudin CEO dengan pihak Pemkot Parepare. Iya, tidak salah pada bincang bola virtual juga Pak Api saya undang itu hari menjelaskan itu kan. Iya, Hari betul. saya terkait dengan kondisi Stadion Matoangin yang tidak bisa jadi kandang. Apakah ada langkah-langkah alternatif? Oh iya, itu hari Pak Munafri mengatakan sudah pernah berbicara tentang peluang-peluang kan untuk pindah ke Parepare. Kecuali kalau untuk pertandingan level AFC itu kan dia bahkan mengatur sampai ke tribunnya ya, ke seat-nya. Jadi harus single seat. Penonton, harus single seat, harus jelas nomor seat-nya, harus jelas blok-bloknya. Kemudian area-area mana yang harus single seat begitu. Jadi yang boleh dijual itu hanya yang area yang single seat saja. Kalau yang tidak single seat itu nggak boleh dijual. Oh, jadi kalau levelnya untuk pertandingan kompetisi Liga 1 perkiraan saya untuk 2021 itu belum menuntut untuk single seat kalau menurut saya bisa mereka untuk musim depan ya belum ada aturan single seat untuk pertandingan Liga 1. Seperti itu ya. Iya. Jadi peluang kansnya memang PSM akan bermarkas di Stadion Gelora Mandiri Parepare ini sangat besar ya. Sangat terbuka, sangat besar. Oke. Deng Sadat. Mana kabar ini? Saya lihat tadi kita lagi berkendara ini, Deng Sadat. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana audionya? Tidak apa-apa. Ini audionya lumayan bagus. Ini tadi saya berbicara dengan Bro Sule terkait PSM akan mencari markas baru karena kita tahu bahwa Pemprov dengan Pak Nurdin Abdullah menjanjikan bahwa Stadion Matoangin akan dipugar, dibangun baru sampai tahun 2022. Artinya kan PSM ya kalau hitung-hitungannya 2022 dua musim kompetisi tidak akan berkandang di Matoangin. Ini tadi Bro Sule mengatakan peluang atau kansnya sangat besar di Parepare. Pandangan tak seperti apa ini, Deng Sadat? Ya, baik, Bang Arif. Saya kira ini bukan hal yang pertama kali kita dengar. Jauh sebelum Pak Api ada di PSM, setiap ada isu bahwa Stadion Matoangin tidak bisa digunakan oleh PSM. Itu Stadion Gelora Mandiri selalu muncul namanya. Ya, tetapi pada saat itu isu-isu tentang tidak bisa digunakan Stadion Matoangin jadi batal, jadi patut disyukurin, tidak jadi kita pakai Gelora Mandiri. Tapi untuk tahun ini kompetisi mendatang, saya kira waktunya Gelora Mandiri membuktikan diri bahwa bisa tonji PSM berkandang di sana. Saya sepakat saya sependapat dengan Om Sule bahwasanya di antara beberapa stadion yang ada di Sulawesi Selatan, saya kira Stadion Gelora Mandiri yang paling siap. Artinya dari beberapa persyaratan yang diberikan oleh PT Liga, tentu tadi sudah dijelaskan oleh Bro Sule bahwa Stadion Gelora Mandiri itu sudah mempunyai untuk penerangan dia sudah memiliki tower sehingga tidak terlalu banyak yang akan kita kerjakan. Kemudian tribun bagian timur juga ada, apalagi tribun tertutup. Ya, kalaupun nanti di tribun utara atau selatan itu tidak bisa dibangun, ya tidak masalah. Yang jelas bisa masuk dalam regulasinya Badan Liga. Saya juga pernah mengikuti virtual, itu disuruh memilih antara Kalegoa sama Parepare. Saya optimis bahwa Parepare akan lebih gampang kita gunakan dari faktor memperbaiki bangunan-bangunan yang ada di situ dibanding dengan Kalegoa. Kalegoa mungkin lapangan lebih bagus dari Gelora Mandiri, tapi banyak ruang-ruang di situ yang masih perlu harus dibangun dari nol. Sementara di Parepare hanya ditambal-tambal saja. Begitu ya? Iya, dipoles sedikit.
tidak harus juga menggunakan kontainer, karena saya lihat saya pernah masuk di dalam ada tuh kita ruang gantinya bisa dicat-cat mami. Ya cuman di sini juga mungkin perlu kita titip juga di pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Nurdin Abdullah sekali lagi, karena ini saya cukup kita syukuri Stadion Matuangin akhirnya bisa juga direnovasi, mudah-mudahan bukan hanya sampai pada saat pembongkaran berjalan, tetapi sampai pada target tahun 2022 bisa kita gunakan, dan sampai ada hal-hal yang non teknis lagi sehingga target 2022 ini menjadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu sangat merugikan nanti buat PSM. Terus mengenai yang dikatakan Om Sule, jadi kalau memang kita sudah optimis dalam hal ini manajemen sudah optimis bahwa keinginan manajemen untuk tidak membawa PSM menjadi tim musafir itu dari supporter pasti akan sangat mendukung, karena biar bagaimana banyak hal-hal yang merugikan nantinya PSM ketika harus berlaga di luar, seperti beberapa tahun yang lalu kita bermain di Surabaya. Iya, 2015 kita di Surabaya. Iya, 2015. Ya? Bukan hanya faktor biaya yang mahal tadi yang dikatakan Om Sule, tetapi prestasi juga akan sangat mahal untuk kita raih di situ. Karena biar bagaimana tim tanpa supporter, saya pikir akan sangat berbeda ketika dia bermain dengan dukungan supporter. Ada sebuah kebanggaan juga bagi pemain. Ini pemain sendiri yang katakan ketika mereka bermain di kandang oleh dukungan supporter. Kalaupun nanti bermain di luar Sulawesi Selatan, walaupun nanti dikemas dalam bentuk kandang tanpa supporter, rasa-rasa laga tandang juga. Iya, hambar gini. Iya. Jadi kalau memang sudah optimis, manajemen sudah optimis, Pak Api sudah yakin bahwa dia sudah membicarakan penggunaan Stadion Gelora Mandiri, ya jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi seperti mempersiapkan pemain untuk latihan. Jadi bedakan mempersiapkan latihan pemain dengan stadion. Jadi kalau memang ini kan sudah pasti Stadion Matuangin tidak bisa kita gunakan sampai 2022. Artinya dari sekarang apa yang menjadi kekurangan di Gelora Mandiri ya segera dibenahi. Jangan ditunggu-tunggu lagi sampai ada jadwal pertandingan baru kita benahi. Nanti menjadi persoalan lagi, menjadi kendala lagi, ya kita ke Surabaya lagi, ke Jogja lagi, habis motor nanti dijual. Habis motor dijual dia udah pergi nonton ki. Artinya jangan menunggu ketidakjelasan liga ini. Baru lampunya tadi dibawa ke Parepare, baru kita benahi tempat-tempat bangunan-bangunan yang memang perlu dibenahi. Ya kalau bisa dari sekarang diperbaiki memang nih. Kalau ada yang pembicaraan dengan Pak Walinya di sana. Saya kira kalau jarak Makassar dengan Parepare dekat sih. 2-3 jam kita sudah sampai, apalagi basis supporter PSM bukan hanya di Makassar. Justru saya kira kalau bermain di Parepare akan mengundang banyak pecinta PSM yang selama ini memang merasa jauh dari Makassar dan akan lebih dekat dengan Parepare. Saya kira euforia di Makassar tidak akan berbeda jauh dengan kalau PSM bermain di Parepare. Oke, cocok, betul itu. Artinya daerah utara lagi akan dekat kalau nanti PSM bertanding ya. Ya, saya pindah kakak lagi ke Sidrap. Intinya kan sudah tidak jual motor lagi toh. Kalau Sidrap ini ada penguasanya, Sidrap ini ada Pak Sadat, penguasa Sidrap. Saya tahu sekali. Makanya dari tadi senyum-senyum terus ini dari Sadat kan. Nah, ternyata dekat kampung halaman situ kan. Oke, Tribuners, tidak terasa kita sudah 2 sesi. Nah, kita akan rehat dulu sejenak. Kita akan kembali pada sesi ketiga setelah pariwara berikut ini.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tidak jelas juga lagi karena langsung ada konfirmasi Bro Sule yang sudah dijanjikan tanggal 26 tapi sampai 27 udah ada jelasan juga apakah lanjut tanggal 1 November atau tidak, belum ada. Kemudian di sesi kedua kita tadi membincang terkait dengan peluang-peluang atau kans PSM berpindah markas baru. Tanda-tandanya sudah jelas, ada lampu-lampu yang dari Stadion Mata Angin yang kebetulan memang sudah dipugar, diturunkan dan akan dibawa ke markas baru. Mudah-mudahan jadi betul ya nanti ke Stadion Gelora Mandiri Parepare. Oke, pada sesi ketiga ini saya sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan dulu pesan-pesan atau komentar-komentar yang dituliskan oleh Tribuners di live YouTube Tribun Timur. Saya mulai dari pertama ya Tribuners. Ini ada dari Burhan Salim. Wah, 3 kali dia menulis berturut-turut Persija. Sepertinya dia supporter Persija ini, Tribuners. Kemudian ada Bung Ari. Nah, ini keren. Jadi bincang bola virtual bagus kalau sering-sering diadakan. Oke, terima kasih. Kemudian ada Muhammad Haidar. Ini Liga Pilkada. Wah, ini ada komentar Liga Pilkada. Benarkah ini Liga Pilkada ini Bro Sule? No comment, no comment. Oh, no comment ya. Sepertinya karena memang bertepatan dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia ya boleh jadi karena liga dan pilkada itu kan sama-sama kompetisi kan. Iya ya. Kalau liga yang berkompetisi kan klub sepak bola. Kalau pilkada yang berkompetisi kan pasangan calon. Pasangan calon, bupati dan wakil bupati, wali kota dan pasangan calon wali kota kan. Oke. Iya, sama-sama liga, sama-sama kompetisi. Betul. Ada pertandingan ada di situ ya, persaingan untuk menjadi juara. Iya, betul. Oke, ada juga di sini Asepto 17. Jadi enggak sih Liga 1 dibuka 1 November 2020? Wah, ini Bro Sule yang bisa kayaknya mengulang jawabannya ini. Jadi enggak sih? Hampir pasti tidak jadi. Impossible lah kalau tanggal 1. Sekarang udah tanggal berapa gitu. 27 sekarang Bro Sule, 27 Oktober. Iya, impossible kalau tanggal 1. Tanggal 1 mau main, emang tinggal 3 hari. Kalau hitungan, kalau kalender ini sampai tanggal 30. Iya, karena kan tanggal 1 misalnya hari Minggu ya. Iya, betul. Hari Minggu berarti 2 hari sebelum pertanding itu sudah ada tim meeting kan harusnya kan? Iya, sudah ada 2 hari sebelum pertanding. Iya, sudah ada match commission dan match commission. Iya, dan 1 hari sebelum pertanding sudah ada uji lapangan dan sebagainya kan Bro Sule? Betul. Dengan tinggal waktu 2 hari. Kecuali kalau mainnya di PS ya bisa mungkin. Tanggal 1. Itu jadi ya Tribuners jawaban dari media officer PSM. Kalau mainnya di PS boleh jadi bisa dadakan kan. Tapi jawaban untuk Asepto 17, jadi enggak sih Liga 1 dibuka 1 November 2020? Media officer tidak PSM, jadi. Tidak jadi. Oke. Jadi seperti itu ya, Deng Sadat juga ya, tidak jadi juga tanggal 1 lagi. Iya, tidak jadi, Mi. Tidak jadi, Mi. Hentikan Mi saja. Hentikan saja. Oke, ini kan dari sekian banyak usul itu selalu sambut Liga baru. Pekan lalu saya juga menanyakan hal itu kepada Mas Hanif Marjuni. Kenapa tidak dihentikan saja nih Mas Hanif? Kenapa kita harus melanjutkan? Apakah ini karena ada janji kepada tim Liga 2 yang ada promosi? Saya bilang begitu kan. Tidak berani komentar jadinya. Bahaya memang ini kalau Arif bertanya ini. Itulah makanya saya pertanyaannya bahaya.
Makanya lebih bagus kita tidak usah jawab ini. Kenapa tidak di force mayor kita hentikan saja kan? Tapi ya ternyata PSSI masih ingin melanjutkannya. Oke, tadi kita kembali soal peluang PSM di Liga 1. Kita tidak bincang soal lanjut atau tidak lanjut deh. Karena sudah ada jawaban tadi, mungkin tidak lanjut tanggal 1 November. Karena pasti juga tanggal 1 Desember kalau saya kira-kira sih. Susah juga. Susah juga karena tanggal 9. Tanggal 9 itu pencoblosan. Minggu tenang itu berapa lama? Seminggu sebelum pencoblosan. Nggak bisa. Nggak bisa susah lagi. Juga. Masa satu pertandingan kemudian harus di stop lagi? Oke deh. Daripada kita andai mengandai lagi, lebih bagus tidak usah dilanjutkan, kita bicara kompetisi Liga 1. Kita supporter PSM ini ya, kita bagaimana dibenahi tadi Stadion Gelora Mandiri Parepare supaya nanti 2021 apakah nanti Liga 1-nya dilanjut 2020 dilanjut atau tidak, mudah-mudahan ya langsung masuk saya 2021. Kita bermarkas di sana. Kayaknya peluangnya ada ini Bro Sule kalau 3 bulan ini diperbaiki ini. Ya, kalau saya lihat peluangnya cukup besar. Jadi kalau dia berjalan beriringan ya, paralel. Misalnya perbaikan rumput lapangan dengan pemasangan lampu di stadion ya. Apalagi kan 2021 itu kompetisi praktis dia pasti akan digelar setelah Piala Dunia kan. Setelah Piala Dunia U21 2021. Jadi kalau memang Gelora Mandiri Parepare yang digunakan, artinya ada banyak waktu. Ada banyak waktu yang bisa ditempuh. Jadi selama liga belum mulai ya udah fokusnya ke situ aja. Fokusnya adalah mempersiapkan stadion baru dengan segala infrastrukturnya yang menurut saya tinggal 2 item, yaitu lampu dan rumput lapangan. Kalau kita juga berandai-andai juga sih, ini kalau memang Liga 1 2020 dilanjut, kalau memang itu sampai bulan Januari baru, apakah tidak memungkinkan PSM, dan ini juga pandemi, terkait pandemi kan sudah ada vaksin yang akan disebar mulai November, boleh jadi Desember juga Januari, bolehlah diminimalisir terkait dengan COVID-19 ini. Apakah boleh jadi bisa saja digelar di Parepare untuk lanjutan Liga 1 2020 markasnya PSM? Saya pikir mungkin peluangnya sangat kecil itu ya. Kecil kalau itu ya. Karena mungkin rumput lapangan yang belum memadai, kemudian yang namanya juga pekerjaan pemasangan lampu kan juga tidak sehari 2 hari, tidak seminggu 2 minggu. Settingannya itu kan juga ya. Betul. Belum lagi misalnya kalau stadion itu kemudian harus kita laporkan dan kemudian menunggu diinspeksi dulu ya kan. Verifikasinya ya. Saya pikir kalau liga ini akan lanjut, menurut saya ya mungkin akan tetap kembali ke Jogja. Mungkin seperti itu. Karena ya memang sudah dirancang sedemikian rupa pertandingan di Liga 1 itu dengan menerapkan konsep era new normal di tengah menerapkan sepak bola di tengah pandemi begitu ya. Di tengah pandemi ya, new normal itu kan. Iya, sampai dinamakan extraordinary kompetisi. Iya. Oke deh. Karena tidak terasa ternyata kita sudah 1 jam lebih ini Bro Sule. Enggak apa-apa, enak toh. Mana Deng Sadat tadi saya lihat sudah sampai di tujuan. Iya. Iya Bang Ari, sudah sampai di tujuan ini. Oke. Saya kebetulan lagi sama teman-teman Viking Makassar. Bisa saya hello dulu teman-teman Viking Makassar. Boleh, saya hello. Halo teman-teman Viking. Kabar baik? Bagaimana kabar di sana? Kumaha ada Mang? Enggak dengar pakai headset Kak. Kumaha ada Mang katanya. Oke. Ternyata luar biasa. Begini mami dibikin. Iya, betul. Begini mami dibikin. Kalau Persib Bandung tidak jadi ketemu dengan PSM ya supporternya yang ketemu. Betul. Bisa dengan dengan main tapi liganya di warkop. Siap. Oke deh, Dek Sadat. Makanya menyesal kalau pintar jadi ngomong PSM tapi tidak jadi supporter. Iya, betul di.
Oke deh. Lanjut Bung Arif. Oke, ini Neng Sadat, ini kita tidak terasa sudah 1 jam lebih. Oke. Boleh. Mungkin kita bisa closing statement ini terkait dengan Liga, terkait dengan Stadion Matuangin, markas baru PSM, bolehlah. Mungkin dari Neng Sadat dulu, baru nanti Bro Sule. Ya, terakhir mungkin. Iya, silakan. Mengenai kelanjutan Liga, saya pikir kalau kita mau tunggu sampai, kalau kita mau berbicara di tahun 2020, saya sangat tidak yakin. Saya sangat-sangat yakin bahwa kompetisi tidak akan ada di tahun 2020. Ya, artinya ada kemungkinan besar Liga 2020 itu dihentikan sampai di sini. Nanti akan ada Liga selanjutnya. Itu tadi yang saya bilang bahwa Om Sule, mungkin di jeda-jeda waktu ini ya persiapkan memang tim PSM walaupun belum ada kejelasan, tapi paling tidak kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan tim lebih baik lagi untuk meraih juara di Liga tahun depan. Amin. Amin. Terus yang kedua tadi itu mengenai markas, saya mungkin tidak mau berbicara, kalau Bung Arif tadi mengatakan markas baru, kalau saya markas sementara, karena markas kita akan tetap. Iya. Kalau markas baru berarti jangan sampai tidak dikasih mikir lagi Matuangin. Jadi kalau markas sementara saya sepakat kalau kita di Gelora Mandiri, hanya saja itu tadi mungkin nanti titipan buat pemerintah provinsi dibantu untuk membicarakan hal ini ke pihak pemerintah Kota Parepare biar bagaimana PSM itu adalah milik masyarakat Sulawesi Selatan, siriknya orang Sulawesi Selatan. Orang Parepare juga adalah pemilik dari PSM Makassar. Jadi saya rasa di Parepare memang sangat layak untuk kita gunakan menjadi markas sementara. Teman-teman Pikin juga siap di Parepare kalau memang nanti Persib Bandung akan bermain di sana. Itu mungkin closing statementnya, Bung Arif. Oke, terima kasih banyak Deng Sadat. Oke, dilanjutkan ya. Saya ke Bro Sule. Oke. Mungkin ada komentar tak? Silahkan. Sebelum saya closing statement, saya mau menyampaikan begini. Jadi tolonglah soal kejelasan kelanjutan Liga 1 ini. Ini kan saya melihat pihak yang saling berhadapan-hadapan ini kan PSSI dan PT Liga dan kepolisian ya. Iya. Maaf kalau bahasa saya salah tadi berhadapan-hadapan, tapi ya saya belum menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan situasi itu bagaimana. Jadi terutama mungkin pihak kepolisian segeralah beri jawaban yang pasti begitu ya. Beri jawaban yang pasti, misalnya tidak akan, misalnya seperti itu. Dan sampaikan juga alasan yang rasional. Alasannya apa? Tidak memberikan begitu. Bukankah PT Liga dan PSSI menyampaikan bahwa yang kita tawarkan itu adalah liga tanpa penonton, kemudian menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Iya. Kan itu yang mau dilakukan oleh di musim ini, itu yang mau dilakukan. Kalau itu pun masih tidak dikasih izin, kenapa? Apakah yang dikhawatirkan adalah penyebaran COVID-19? Apakah itu yang dikhawatirkan? Bukankah di tengah-tengah pertandingan, di tengah-tengah liga, di tengah-tengah kompetisi sudah ada protokol kesehatan yang akan dilakukan. Bahkan protokol kesehatan itu bahkan dilakukan di saat tim latihan. Iya. Masing-masing tim menggelar latihan. Saya pikir yang memang perlu publik segera mendapat jawaban seperti itu. Kenapa nggak dikasih izin? Meskipun sudah siap melakukan meskipun sudah siap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, begitu. Kalau closing statement ya, mari kita sama-sama tetap mendukung, kita doakan tim kebanggaan kita, tim kesayangan kita PSM Makassar. Ya, tentu kita dukung dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang positif. Umpama nanti liga ini lanjut, ya, mudah-mudahan kalau liga ini lanjut, bagaimanapun itu, apapun yang dipersyaratkan ya supaya kita ikuti saja. Misalnya tanpa penonton, cukup menonton dari rumah saja. Kita ikuti yang itu. Kita ikuti yang seperti itu. Tetap jaga kesehatan,
tetap jaga jarak, social distancing, tetap pakai masker. Kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti yang dulu-dulu. Terima kasih Tribuners, terima kasih Tribun Timur. Amin. Wah, saya yang harusnya ucap terima kasih dulu nih, Bro Sule. Oke, Tribuners, tidak terasa kita sudah 60 menit lebih membincang terkait dengan kelanjutan Liga 1 2020 dan juga terkait dengan markas sementara tadi saya mendapatkan koreksi dari Deng Sadat ya, markas sementara PSM karena nanti juga maunya kembali ke Makassar lagi kan. Oke Tribuners, terima kasih atas atensinya dan perhatiannya untuk tetap stay tune pada channel Tribun Timur pada event virtual Bincang Bola. Dan terima kasih tentunya saya ucapkan kepada dua narasumber saya gagah-gagah pada sore hari ini. Bro Sulaiman Abdul Karim, Media Officer PSM dan bersama Deng Sadat Red Gang, Sekretaris Jenderal Red Gang. Terima kasih banyak. Saya ucapkan untuk keduanya selalu menjadi narasumber saya. Oke, sebelum saya closing lagi, saya tidak kurang-kurangnya untuk mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena kita bisa mengatasi pandemi ini. Sekian dari saya, Tribuners, narasumber saya yang hebat-hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Sepak.